Hai, konbanwa, Ulan, Nasa. こんばんは、先生。Hai, genki desu ka? 大丈夫じゃない。Naze, naze, daijoubu janai. 目と、お城の歯が痛いです。Apa? Oh, Bener kan? Moichido? Apa tadi? Yang itai apa? Atama. 目と、Oh, の、eh.後ろの歯が痛いです。Oh, so 痛い desu ですか？ ne. Hmm, sakit gigi. Iya, sensei sama apa alergi. Hmm, Jadi oke. saya kambuh. Jadi Hmm. kayaknya kita nggak sampai setengah 11 lah. Nggak dia cepetin aja. Oh gitu, ya nggak apa. Sampai 10 paling jam 10. Hmm. Oke, kita mulai kelasnya. Kita masuk buku Mina lagi ya. Sa- 18. Oke. Yakuju Roku. Oke, kosakatanya dibaca dulu, Bulan. Giginya lagi sakit, apa nggak usah? Skip aja dulu ya. Oke, saya coba jelasin tentang, jadi di bab 18 ini kita akan mempelajari banyak kosakata, kosakata kata kerja gitu ya. Seperti itu, kayak apa nih? Kita lihat dulu. Mau bisa gitu kan, bisa melakukan. Nah, nanti ada dekimas gitu ya, dekiru, terus juga nanti kosakata-kosakata baru seperti kayak mencuci, bermain. Nah, tetapi bermainnya di sini bermain untuk alat musik doang nih, yang hikimas kayak gitu ya. Seperti itu. Hikimas itu maksudnya alat musik yang ada senarnya seperti gitar, kemudian main biola juga bisa gitu ya. Terus apa? Bermain piano. Nah, ini rata-rata untuk hikimas yang ini nih, ada kanjinya sebenarnya. Itu untuk bermain alat musik. Kuncinya di situ. Nah, gitu ya. Seperti itu. Kemudian ada utaimas gitu ya. Utaimas bernyanyi. Terus nanti juga ada kosakata baru nih, atsumemas, mengumpulkan PR. Nah, kayak gitu ya, seperti itu.
Terus juga nanti ada membuang biasanya membuang sampah gitu. Gomio, sutaimas. Kemudian kaimas ini mengganti, menukar gitu ya. Biasanya nuker yang baru kalau barang kita beli barang rusak gitu kan. Kalau masih ada garansinya kita tukar. Nah, ini kaimas nih di sini menukar gitu ya. Ngendarain mobil, ngendarain motor. Nah, pakai unten, unten, unten simas. Orang yang ngendarainnya untensya gitu ya. Driver, sopir seperti itu. Kemudian mesen, mesen di masakan di restoran, yoyaku, yoyaku shimas, nah kayak gitu ya, yoyaku kayak gitu. Reservasi gitu ya, atau reservasi hotel, booking hotel gitu kalau mau liburan, nah yoyaku gitu, yoyaku shimas nih kata kerja kelompok tiga gitu ya, yoyaku, yoyaku itu sebenarnya cuman pesan gitu ya, dari kata benda kayak gitu, oke. Kemudian ada piano, ada gitar, nanti ada ini metoru. Nah, ini kalau misalkan untuk jarak gitu ya, kita di berapa meter, nah ini metoru. Nah, kayak gitu ya. Pakai kata kana dia. Kata serapan. Kemudian bayar, bayar uang tunai berarti pakai genking gitu ya. Kemudian ada hobi, shumi. Nah, ini kita belajar nanti shuminya apa, hobinya apa gitu ya. Kemudian kalau sholat atau berdoa gitu lain-lainnya pakainya oinori. Nah, ini ya. Seperti itu. Nah, kayak gitu. Kemudian ada catatan harian, Niki. Nah, ini nanti mungkin ada tugas bikin jurnal gitu ya. Jurnal jurnal ini maksudnya jurnal kayak buku diari lah gitu. Kalau kita anak kecil dulu suka bikin buku diari gitu ya. Kalau malam, nah kayak gitu ya. Niki gitu ya. Nah, ini sekarang soalnya di bab 18 ini kita udah mulai masuk ke kata kerja bentuk mulai dipelajari dikit-dikit kata kerja bentuk biasanya kayak gitu ya. Mungkin belum sepenuhnya nanti kayak gitu ya. Kemudian ini ada kaco, buco, saco gitu ya. Ini jabatan-jabatan di perusahaan biasanya seperti itu. Nah, ini kanjinya sama semua nih, kanji nagai, kanji panjang kayak gitu. Hmm, sama semuanya. Co, co, co. Nah, ini belakangnya nih yang perlu kamu hafalin. Ini adalah kanji N5. Mungkin udah kamu kerjain juga soalnya kan. Kanji naga ya artinya kanji panjang. Nah, kayak gitu ya. Nah, maksudnya panjang itu ya di perusahaan kan ada panjang tuh struktur organisasinya gitu ya. Nah, itu menunjukkan dia ada di posisi yang mana gitu ya. Kalau Saco kan berarti paling tinggi tuh. Sha itu kan perusahaan. Saco. Nah, gitu ya. Perpanjangan dari perusahaan. Nah, kayak gitu maksudnya seperti itu ya. Kayak gitu secara artinya kayak gitu ya. Kalau kita terjemahin satu per satu kanji seperti itu. Kemudian kalau Buco berarti kan dia per seksi, per departemen gitu ya. Departemen keuangan, departemen sales, departemen marketing. Nah, kayak gitu ya. Nah, itu dia adalah kepalanya dari departemen, perpanjangan dari departemen tersebut. Gitu. Kalau section itu berarti di bawahnya Buco, otomatis. Kayak supervisor lah, Kaco itu. Buco manajernya. Nah, kayak gitu ya. Seperti itu, oke. Lanjut. Kemudian ini hewan Doubutsu. Ya kan, artinya tuh sebenarnya Doubutsu ini adalah kanjinya adalah do-nya bergerak dari Ugoku. Nah, belakangnya Butsu itu dari kanji mono. Nah, kayak gini ya. Ini kanji bergerak. Ugoku. Kanji bergerak, Ugoku. Nih yang ini bergerak. Ya kan. Mono itu barang. Jadi ibarat kata ya barang yang bisa bergerak. Kayak gitu maksudnya seperti itu ya. Ya, dalam kata lain jadinya hewan seperti itu ya. Oke. Kemudian internet. Internet juga kata serapan. Intaneto. Nah, gitu ya. Dari bahasa Inggris, internet. Intaneto. Gitu. Tokuni khususnya terutama. Nah, seperti itu. Kemudian betul ya, bener ya, masa. Nah, kayak gitu ya. Biasanya orang Jepang itu kalau ketika dia ngobrol sama orang lain gitu, biasanya selalu ada hai hai gitu atau apa gitu atau gitu. Jadi selalu ada tanggapannya gitu. Dikit 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 gitu ya. Itu tujuannya tuh supaya lawan bicara kita tahu bahwa kita tuh mendengarkan apa yang dia lagi bicarakan seperti itu ya. Jadi nggak mungkin
Jadi nggak diem gitu kan, misalkan itu. Takutnya nanti orang mikir, orang yang lagi ngomong mikir, ah lu nggak merhatiin gua lagi ngomong. Nah gitu, seperti itu ya. Nah makanya kadang suka ada, he, oh, so desu ne, gitu-gitu. Ada tanggapan nih, padahal belum selesai ngomong itu orang biasanya. Nah itu dia. Kemudian, nah ini lanjut, ini udah tuh ya. Sore wa omoshiroi desu ne. Nah ini naka-naka. Naka-naka itu biasanya nanti jarang atau tidak mudah atau nggak datang-datang. Nanti misalkan ada basuga naka-naka kimaseng desta gitu. Aduh, biasanya nggak datang-datang nih. Nah gitu ya. Itu sering nanti ada. Nah itu nanti diikuti bentuk negatif nanti belakangnya. Ini naka-naka ini fukushi gitu. Kemarin saya sempat kirimin juga kalau nggak salah ya, fukushi. Fukushi yang ini. Nah, itu dipelajari juga. Fukushi itu kayak kata keterangan gitu. Kata keterangan bisa waktu atau macam-macam gitu ya. Seperti itu. Jadi dia biasanya antara di depan ya macam-macam ya. Bisa di depan, bisa di tengah gitu ya. Tapi hampir hampir nggak mungkin ada di belakang gitu ya. Atau ada di kayak di awal dari awal induk kalimat sama anak kalimat gitu ya. Seperti itu. Biasanya setelah koma, nah kayak gitu. Biasanya kata-kata penghubung, nah seperti itu ya. Kayak gini. Inilah namanya Fukushi. Dan Fukusinya kemarin saya udah kirim belum? Udah sempet saya kirim belum ya? Nggak tahu ya. Eh, Ini kayaknya belum sensei kirim. belum ada ya? Oke, belum ada. Kalau gitu ya. Ya. Nanti deh. Kemudian apa lagi nih? Ya oke, macam-macam sih ini sebenarnya. Ini sebenarnya saya udah bikin sampai N3 sih gitu ya. Tapi kalau kamu belajarin sampai N3, kamu pusing banget karena ini banyaknya luar biasa gitu ya. Mungkin saya kirimin N5, N4 dulu. Hmm, nggak apa-apa lah, saya kirimin aja semuanya. Soalnya saya udah ngasih tahu sih, yang N3 yang mana gitu kan. Ini nanti ada tulisannya kok. Nah, kayak gini ya. N3 Reberu. Nah, kamu sebelum ini kamu stop aja belajar ya gitu ya, N3 Reberunya. Ya kan, ini setelah ini soalnya N3 gitu ya. Nah, ini sampai 5 halaman doang itu nanti. Tapi ini bukan bukan PR ya. Ini maksudnya kamu pelajarin sendiri secara mandiri gitu ya. Ini udah saya rangkum gitu ya. Dari dua buku. Ini buku Irma Nirmala sama buku Somatome N3 soalnya. Saya ngerangkumnya. Jadi mungkin kalau yang N5 N4 ini mungkin sama gitu ya. Wulan juga pasti bisa lihat sendiri. Tapi mungkin yang N3 Ribeiro nanti, nah ini kamu kalau mau lihat yang contoh-contoh ini, sebenarnya ini semuanya saya ngambilnya dari buku Somatome N3. Saya nerjemahin sendiri tuh dari bahasa Inggrisnya itu ke bahasa Indonesia. Nah kayak gitu. Seperti itu. Oke. Nah, ini kalau kagak ikut kelas, susah juga mereka tuh. Walaupun saya kasih nih, terus mereka baca, pasti mereka tetap bingung juga tuh. Kalau nggak ada yang bantu jelasin ini tentang Fukushi. Kayak gitu ya. Oke, lanjut. Kita masuk ke buku minat lagi. Nah, kemudian ini juga Zehi. Zehi juga sama. Zehi juga Fukushi juga ada nanti. Kamu juga bisa baca juga di PDF tadi. Yang artinya benar-benar. Seperti itu. Atau mesti. Oke, kita coba masuk ke pola kalimat. Kayak gitu ya. Nah, ini ugoki. Ugoki itu ugoku yang tadi bergerak. Gerakan. Gitu ya. Nah, ini dia kadang banyak. Ya, pokoknya ini semua pergerakan manusia lah biasanya. Seperti itu ya. Yang perlu kamu pelajari untuk N4 gitu kan. Kalau mau kamu N4 itu adalah Noboru manjat.
Hashiru, lari, ya kan? Kemudian kalau untuk tobu dan tobu yang ini kan sama nih, gitu ya. Nah, tapi ini kanjinya bukan kanji N4, kanji N3. Jadi kamu ingat-ingat aja hiragananya, ya kan? Bisa terjadi keluar, tapi biasanya mereka kasih kanji terus di atasnya ada furigananya, gitu. Jadi kamu ingat aja, oh kalau tobu biasanya antara loncat, kalau nggak terbang. Nah itu ya, dua itu doang tobu biasanya. Kemudian oyogu, nah ini oyogu perlu berenang soalnya. Terus kalau ini nggak usah menyelam, ini nggak akan keluar di N4. Kemudian terjun sama lah ya, karena terjun kan kita kan ada proses melompat ya gitu ya. Dari ini misalkan kita mau terjun kayak orang lomba renang gitu ya, kan ada dia lompat gitu, terloncat. Nah ini sebenarnya sama sebenarnya, cuman ditambahin tobikomu aja belakangnya nih kayak gitu. Tapi ingatnya tobunya aja, tobu loncat, terbang, terjun gitu ya. Nah itu tiga itu dong biasanya kosakatanya. Sama-sama untuk mau bilang kayak antara dia terbang lah atau dia ngeloncat dari satu titik ke titik bawah, biasanya turun ke bawah biasanya kayak gitu ya. Kemudian ini nggak ada, nggak akan keluar dari N4. Kemudian ngerayap juga nggak akan gitu ya. Nah ini keluar nih nendang nendang bola gitu ya, keru, melambaikan juga nggak akan keluar. Kemudian mochi agaru, nah ini keluar, mengangkat kadang ya kan, karena kita kan kalau ngangkat misalnya angkat angkat barang, nimotsu, nah itu kan bisa kan terjadi sering gitu. Kemudian ngelempar, ngelempar enggak juga, nggak keluar ini. Tataku bisa keluar karena dia hiragana doang, nggak ada kanjinya, gitu ya, mukul. Nah gitu ya. Ini bisa keluar nih di N4 ada bisa. Karena dia nggak ada kanji, jadi perlu diingat-ingat aja tuh, tataku mukul. Hiku menarik. Nah, ini narik ya kan. Ini yang hiku dia cukup ada beberapa makna soalnya gitu ya. Dan dia kanjinya beda-beda. Tadi kan yang hikimas yang tadi di depan kita di kosakata di awal bab 18 itu jelasin tentang main alat musik kan. Nah, kayak gitu. Jadi kayak kita kalau main gitar itu kan sebenarnya kan ada proses menarik ya, menarik senarnya gitu, menarik senar gitar. Nah, itu kurang lebih sama sebenarnya. Kayak gitu. Jadi hiku itu sebenarnya kalau di N4-nya dia cuma menarik doang gitu. Tapi bisa menarik, bisa kan menarik senar, jadinya jadi main gitar. Nah, kayak gitu ya. Hiku, hikimas. Kemudian mendorong, nah ini perlu juga, ini pasti keluar nih osu di N4. Karena biasanya menekan tombol. Nah, ya kan? Osu. Nah, ini mendorong, ya kan? Bisa mendorong. Tapi kita bisa menekan tombol juga kan. Nah, kan kalau kita tekan tombolnya, kita dorong tombolnya ke dalam gitu kan. Tombol lift, contohnya kayak gitu kan. Tombol dispenser air. Nah, kayak gitu. Ini pasti keluar N4. Ada. Kemudian Magiru bengkokin. Nggak juga sih. Mungkin keluar tapi hiragana biasanya kalau ini. Magero ini, bengkokin apa gitu ya. Nobasu, nah ini Nobasu keluar nih ya. Dan dia pasti pakai ada dikasih ininya juga furigana nih. No di atasnya gitu ya. Kenapa ini kanji N3 juga soalnya. Tapi dia Nobasu ini selain ngelurusin kaki, ini kan cuman kaki nih di gambarnya. Tapi bisa ngelurusin baju juga pakaian. Ibarat kata kalau kita kan abis nyuci baju, terus di abis gitu kita jembrengin di jemuran. Nah, itu kan kita mesti ngelurusin kan biasanya kan di apa di jemurannya kan. Gitu kan. Jemuran jangan lupa kakeru apa apa namanya? Kakeru yang itu Denwao Kakemas. Nah, itu sama tuh kakeru juga kalau ngejemur baju. Apa ngegantungin baju di jemuran. Nah, itu. Kemudian Nobasu itu ngelurusin, kita ngelurusin bajunya tuh biar cepat kering gitu kan. Nah, sama seperti itu. Nah, ini kata kosakata yang saya kasih tahu yang pasti keluar gitu karena ada di kehidupan kita sehari-hari. Nah, itu kuncinya di situ. Kamu ingat-ingat aja kosakata-kosakata yang biasanya kamu lakukan setiap hari. Nah, itu kalau kamu mau belajar lebih cepat lagi tuh, ya kan kayak nyuci baju gitu-gitu kan itu pasti hampir seminggu. Gak mungkin kamu seminggu itu gak pernah nyuci baju, gak pernah ngelipat baju. Nah, itu seperti itu ya. Nah, itu. Korobu jatuh keluar juga nih, ya kan? Ini bisa keluar yang empat nih.
Karena hal yang mungkin bisa terjadi di kehidupan kita jatuh, korobu. Kemudian nengok ke belakang. Ini enggak sih. Ini kagak. Belum. Cuman ya Furimuku mungkin ya mungkin ada ini ya. Tapi saya nggak pernah lihat sih ini. Gitu oke. Nah itu yang saya centang-centangin itu tuh. Nah itu dia tuh yang keluar. Yang saya action sih enggak sih. Selama sejauh ini nggak pernah ya. Oke, kita coba masuk ke pola kalimatnya. Nah, kita belajar mengenai apa perubahan kata kerja gitu. Kata kerjanya ke bentuk kamus kayak gitu ya. Nah, ini kalau yang bunyinya i gitu ya, dia berubah jadi u gitu ya. Kaki mas jadi kaku gitu ya. Kan ini ada k-nya nih sebenarnya, kaki. Nah, cukup ki-nya ubah jadi ku kayak gitu ya. Sisanya sama. Ini untuk kata kerja kelompok satu semuanya kayak gitu ya. Kemudian yomimas jadi yomu, ya kan? Torimas jadi toru, suimas jadi su. Yang ini suimas ini menghisap rokok ya, menghisap itu. Ya gitu. Tabako suimas. Isogimas berenang, gi-nya ubah jadi gu. Nah, gitu ya. Gitu. Kuncinya di situ. Asobi jadi asobu, i jadi u. Nah, gitu ya. Kemudian kalau kelompok dua, tabemas. Nah, masnya tinggal buang aja. Masnya buang semua. Ganti kelompok dua lebih simpel sama kelompok tiga gitu ya. Tapi kelompok satu yang agak ini ya, kadang lupa lupa karena terutama yang di sini nih, maci sama hanashi gitu ya. Karena bukannya hanashu gitu ya, tapi hanasu. Nah ini sama maci yang ci bukan macu gitu ya, tapi matsu. Ini doang sih. Biasanya ke struggle-nya di sini nih. Kadang suka lupa gitu. Kalau ini saya yakin pasti bisa. Nggak akan lama ini. Kelompok 2 kelompok 3 karena simple. Emasnya buang, ganti ru. Emasnya buang, ganti ru. Gitu ya. Kemudian kalau si masnya buang, ganti suru. Gitu ya. Kalau kimas jadi kuru. Nah ini cuman hanya ada dua, karena nanti sisanya kan ditempelin kata benda soalnya. Benkyo simas, benkyo suru. Gitu ya. Yoyaku simas tadi memesan, membooking hotel, membooking tiket pesawat gitu kan Yoyaku Shimas jadi Yoyaku Suru. Nah, simpel simpel banget kalau kelompok tiga sebenarnya. Kemudian yang kata kerja berikutnya nih, pola kalimatnya ini adalah nani nani ga dekimas. Nah, koto itu adalah hal ya. Saya bisa melakukan hal ini, hal itu gitu ya. Nah, seperti itu ya. Jadi maksudnya ini contohnya kayak saya bisa menyetir mobil. Nah, gitu ya. Di sini nanti. Kita lihat Neruson Sangwa gitu kan. Kurumao unten ga dekimas. Nelson bisa menyetir mobil. Nah, kayak gitu ya. Contohnya. Atau di sini bisa berbahasa Jepang gitu ya. Mira Sangwa Nihongo ga dekimas. Jadi untuk melakukan kebisaan. Bisa apa dia? Nah, gitu. Ini kata bendanya dijelasin. Atau mungkin kata kerjanya kayak tadi. Kurumao unten gitu. Bisa menyetir mobil. Bisa menyetir mobil. Nah, kayak gitu ya. Nah, biasanya itu pakai kalau kata kerja biasanya cuman pakai kata kerja bentuk kamus tuh di sini ya. Makanya tadi cuman unten gitu ya. Unten osuru kayak gitu ya. Unten osuru kotoga dekimas seperti itu. Atau kalau kata bendanya langsung ya kan kayak gitu. Yukiga takusan furimashita kara gitu kan. Kotoshi wa suki ga dekimas. Nah, suki ini maksudnya main ski ya di sini. Kotoshi tahun ini. Nah, karena salju turun banyak tahun ini bisa dapat bermain ski, bisa bermain ski. Jadi nani dekimas ini, gak dekimas itu melakukan kebisaan. Oke. Kemudian nah, ini yang tadi saya sebutin tadi ya, uh, Neruson Sanwa gitu kan, Kurumao Unten Suru Kotoga dekimas. Nelson bisa menyetir mobil. Nah ini jadi kayak gini.
Minasan wa kanji yo yomu koto ga dekimasu. Bisa baca kanji gitu ya. Atau nanti bisa bayar dengan kartu atau kita sekarang bisa bayar dengan kiris. Nah, gitu ya. Kiris de harau koto ga dekimasu. Nah, ini saya coba kasih contoh yang relate dengan kehidupan kita sehari-hari gitu ya. Biar cepat ngertinya kayak gitu ya. Kiris de harau koto ga dekimasu. Dapat bayar dengan kiris. Nah, gitu sekarang tuh. Kalau zaman sekarang. Lanjut. Kemudian, nah ini koto nih masih dipakai nih koto des, ya kan? Untuk bilang hobi saya. Sebenarnya hobi saya itu watashi no shumi, tapi belakangnya nanti ditutup dengan seperti ini nih, kayak gitu ya. Nah, watashi no shumi wa ongaku desu. Hobinya musik gitu ya. Kalau saya hobinya misalkan lari gitu. Watashi no shumi wa running desu atau jogging desu gitu. Atau kalau Ulan mungkin memasak hobinya gitu kan. Watashi no shumi wa eh, Ryorio suruh kotodes gitu kan memasak. Atau Ryori aja bisa sih. Ryori itu soalnya udah kata kata benda yang udah lekat banget dengan memasak sih sebenarnya. Jadi bisa Ryori kotodes itu udah cukup sebenarnya. Sama kayak gini nih. Kan sebenarnya Ongaku kan musik ya. Tapi kan musik kan cukup luas sebenarnya. Musik itu bisa lagunya, bisa menulis musiknya. Nah, itu tergantung ya kayak gitu ya. Jadi sangat ini universal banget sih, belum spesifik sebenarnya. Kayak gitu ya. Atau kalau mau spesifik kan Watashi no Shumi wa Indonesia no Ryori Koto desu. Memasak masakan Indonesia bisanya. Nah, kayak gitu ya hobinya. Nah, ini baru nih. Ini lebih spesifik nih, lebih konkret, ya kan? Benar kan? Yang baru saya bilang. Watashi no Shumi wa Ongaku Kiku Koto desu. Nah, berarti dia hobinya cuma dengerin doang, bukan nyanyi, bukan nulis lagu. Nah, gitu ya. Dengerin doang ternyata. Ongaku Kiku Koto desu. Soalnya kalau ini masih sangat universal Ongaku gitu ya. Nanti bingung lawan bicaranya, musiknya ngapain kamu? Main alat musik kah? Atau nyanyi kah? Atau cuma dengerin doang kah? Atau bisa nulis lagu kah? Nah itu terlalu universal kalau enggak aku doang. Kayak gitu ya. Kalau sama kayak masak, kamu bisa masak apa? Masakan apa? Masakan Indonesia doang kah? Atau bisa masakan Jepang kah? Atau bisa masakan apa lagi? Nah kan macam-macam. Masakan Italia, masakan Prancis. Nah itu sangat jauh soalnya kan. Kalau di teori doang sangat general banget. Belum ada spesifikasinya. Lanjut. Kalau kecepatan bilang aja ya. Kalau saya jelasin kecepatan gitu ya. Atau ada yang nggak ngerti gitu ya. Kamu interupsi aja. Mochi sensei yang nomor 3 tadi kecepatan memang sih. Hmm, Saya nggak nangkep. hmm. Tadi gimana yang misalkan masak? Nah, oke. Saya tulis. Microsoft Word. Oke. Contohnya adalah masak ya. Hobi saya adalah memasak. Nah, gitu ya. Nah, kalau gini kan watashi no shumi wa gitu kan. Ini saya kasih ininya aja. Shumi wa ryori kotodes, ryorides, ryorides gitu ya. Oke, ini dulu. Kalau seperti ini kan sangat ini ya, sangat general banget. General dalam arti kamu memasak, ya kan? Hobinya masak. Tapi orang kalau bicara kamu pasti akan bertanya lagi, memasak makanan yang seperti apa, masakan apa. Nah, gitu ya. Nah, makanya tadi dijelasin pakai ini tadi di bawahnya nih. Kayak onggaku saya bilang sangat general, sangat umum. Nah, misalkan kamu tambahin, ya kan? Kalau tadi cuma dengerin musik, berarti onggaku kiku koto des. Nah, kalau di sini berarti tambahin aja depannya. Ini tinggal saya copy paste lagi nih.
Nah, gitu ya. Oke, ini kayaknya agak kegedean. Oke, cukup. Nah, gitu ya. Watashi no shumi wa Indonesia no ryori des, gitu kan. Jadi masak masakan Indonesia aja, gitu kan, seperti itu. Kiku koto des. Koto. Nah, Indonesia no ryori koto des. Nah, gitu ya. Ryori. Ini hobi saya masak masakan Indonesia. Nah, ini kan lebih spesifik gitu kan. Ini perbedaannya maksudnya seperti itu. Sudah cukup jelas? Ya, Mm-mm. sensei. Nah, kayak gini maksudnya. Nah, itu. Nah, kalau di sini masaknya kita terlalu terlalu luas, bingung, ya kan? Oh, jangan-jangan dia bisa masak masak sushi nih, bisa masak ramen nih. Nah, gitu kan. Nah, kita bisa masak rendang gitu kan biasanya. Atau masak nasi goreng, nah gitu kan. Nah, itu dia di situ. Lanjut, kemudian makanya ini pakai bentuk kotodes. Jadi nggak bisa kalau begini kurang gitu kan. Nggak konkret seperti itu. Walaupun bisa sih berterima gitu kan. Tapi ya pasti akan ditanya lagi ya gitu. Kemudian selanjutnya nomor 4 nih pola kalimatnya. Nani-nani maini. Nah, gitu ya. Artinya biasanya sebelum sebelum ini melakukan apa gitu ya. Contoh paling gampangnya itu adalah sebelum apa? Sebelum makan cuci tangan. Nah, itu paling ini kan, paling kita bisa dapat tuh gitu kan. Taberu maini. Nah, oke kita saya tulis lagi di sini. Taberu maini, koma T-O ara i mas. T tangan, jangan lupa. Taberu maini Teo araimas. Sebelum makan cuci tangan. Nah, itu ya. Kayak gitu. Ini nih dia fungsi dari maininya nih, kayak gitu ya. Mai itu kan sebelum sebelum makan melakukan ini, gitu kan. Oke. Contoh yang lainnya tuh Neru maini Hong-o yomimas gitu ya. Sebelum tidur baca buku atau sebelum tidur berdoa. Neru maini oinorio simas. Nah, gitu ya. Kan bisa tuh. Neru maini oinorio simas gitu ya. Nah, sebelum tidur kita berdoa. Nah, kayak gitu ya. Oinori berdoa. Kemudian, nah ini kalau jadi bentuk lampau ya tinggal konteksnya sesuaiin. Sebelum datang ke Jepang berarti harus belajar bahasa Jepang dulu. Nah gitu ya. Nihong kuruma ini Nihongo benkyou shimashita. Nah ini jadi bentuk lampau jadinya nih. Ya kan? Oke. Nah ini juga udah tadi udah saya kasih tahu. Shokuji oma ini. Kalau ini pakai shokuji bisa juga gitu ya. Shokuji no ma ini bisa taberu ma ini kayak gitu. Kalau taberu ma ini berarti langsung ya. Nggak ada no-nya. Nah ini kenapa no? Karena shokuji itu kata benda. Nah itu bedanya ya. Kalau taberu langsung tempelin taberu maini. Tapi kalau shokuji, shokuji kan makan juga artinya, gitu kan? Atau banggohang, atau hasagohang, ya kan? Sarapan, makan malam gitu ya. Itu semuanya kata benda. Kalau kata benda tambahin partikel no di sini. Nah gitu ya. Shokuji no maini, gitu. Sebelum makan, cuci tangan. Sebelum sarapan berarti asagohang no maini, teo araimas. Nah gitu ya. Ada pertanyaan yang untuk nomor 4 ini? Berarti fungsi kita mengubah bentuk kamus itu untuk kasual aja ya, Sensei? Bisa kasual, bisa yang kayak gini juga bisa untuk melakukan apa? Bukan melakukan sih, tapi biasanya menunjukkan fakta yang umum sih. Atau mungkin yang kamu lakukan apa gitu sebelum ini gitu.
Coba bikin kalimatnya. Bisa nggak? Pakai main ini nih. Apa aja bebas. Atau mau pakai bahasa Indonesianya dulu juga boleh. Misalkan sebelum kerja makan Mm-mm. dulu itu Bisa, bisa betul. Nah, itu apa? Benar itu. Itu kan pakai umum banget kan? hataraites. Pakai apa sih pakai itu sih? Itu bisa tuh. Benar. Itu hal yang umum kan. Sebelum kerja makan. Nah, simpel banget kan? Benar. Kalau kerja, Gimana? Hmm. Sebelum kerja makan. Kerja apa? berarti hatarakuma ini Hmm. hmm, pakai gohang, gohang shimasu gitu. Goh apa ya? Gitu ya sensei. Hmm. Gohangao apa? Tapi mas, tapi mas sensei. Nah, iya. Kalau ingat ya, kalau makan udah pasti ada Oh, kata kerjanya, tapi mas, jangan gohangao sih mas. iya. Nah, Hatarakuma ini gohangao tabe mas ini udah bener, bagus ini. Nah, gitu. Ini simpel aja. Yang kehidupan kita sehari-hari ingat-ingat aja. Nah, itu dia. Apalagi ada lagi nggak? Ada lagi? Biasanya sih sebelum kerja juga nih. Kalau kita di Indonesia, yang kita lakukan di Indonesia tapi orang Jepang tidak lakukan biasanya, terutama di musim dingin. Tahu nggak apa? Nggak tahu. Mandi. Oh, Nah, apa tuh? Orang Jepang biasanya nggak mandi kalau pagi sebelum kerja. lagi. Nah, tapi kalau kita di Indonesia kita mandi kan. Biasanya gimana? Gimana tuh? Kalau mani shower abimas bukan? Iya. Hah? Jadi Ini pakai ini lagi. biru ya sensei. Hatarakuma ini Oh ya, sebelum kerja. hatarakuma ini shawao abimas gitu. Nah, iya udah. Betul. Kayak gitu. Oh, Hmm. Nah, kalau orang Jepang biasanya di Jepang terutama musim dingin ya. Mereka tuh mandinya malam doang. Paginya kagak mandi. Biasanya kayak gitu. Gitu. Terutama musim dingin karena dingin banget kan. Kayak gitu ya. Kalau mereka mandi pagi, pertama kedinginan biasanya ya kan. Kadang kalau di desa, kadang airnya bisa beku masalahnya. Kayak gitu. Dan itu terjadi gitu ya. Terutama di desa. Kalau di kota sih harusnya enggak ya. Udah canggih gitu ya. Tapi kalau di desa kadang suka beku gitu kan pipa airnya. Nah itu. Makanya mau nggak mau kayak nunggu seharian sampai siang gitu kan. Baru bisa kepake lagi sampai malam. Nah kayak gitu. Lanjut. Ada lagi? Oke. Lanjut ya. Nah, ini ke bisa untuk keterangan waktu juga nih, ya kan? Contohnya nih, Tanaka-san wa ichi jikan mai ni dekakemashita. Nah, saudara Tanaka udah keluar tadi dari 1 jam yang lalu. Nah, kayak gitu ya. Kalau misalkan Wulan gitu kan, udah keluar dari 1 jam yang lalu dari rumah gitu kan, pergi kerja gitu kan. Kurang sangwa ichi jikan mai ni dekakemashita. Kayak gitu. Seperti itu. Sekarang udah jam 9 pagi, nah kerjanya kan jam 8 biasanya kan. Nah, udah lewat nih udah jam 9. Mungkin orang rumah bilang, "Wah, bulannya udah pergi 1 jam yang lalu." Nah, kayak gitu. Bisa untuk keterangan waktu di sini nih, ya kan maininya. Gitu. Kemudian terakhir naka-naka. Naka-naka sama zehi. Nah, ini fukushi tadi yang sudah saya kirim. Ada di situ tadi contoh yang lainnya.
Kalau naka-naka itu biasanya diikuti bentuk negatif di belakangnya gitu ya. Nah, ini lihat aja dekimaseng negatif gitu kan. Jadi menunjukkan arti yang tidak mudah untuk dilakukan atau tidak dapat dilakukan sebagaimana yang diharapkan sama si pembicara. Contohnya, Nini Hongdewa Naka-naka Umao Miru Kotoga Dekimaseng. Di Jepang itu kita jarang atau tidak bisa melihat kuda kayak gitu ya, seperti itu. Naka-naka itu antara bisa jarang atau mungkin bisa tidak ada bahkan kayak gitu ya. Seperti itu. Naka-naka umao Miru Kotoga Dekimaseng. Gitu. Ingat aja naka-naka biasanya belakangnya ada bentuk negatifnya kayak gitu. Untuk bilang nggak bisa atau nggak datang-datang gitu ya. Nggak muncul-muncul. Nah kayak gitu. Seperti itu. Ini banyak sih nanti. Naka-naka ini. Kemudian sama zehi. Ya kan. Biasanya ekspresinya menunjukkan harapan si pembicara. Nah ini aja. Biar nggak kepanjangan gitu ya. Kuncinya di sini. Ekspresinya menunjukkan harapan, keinginan. Nah, Zehi Hokkaido e ikitai desu. Ingin sekali pergi ke Hokkaido. Atau ingin sekali pergi ke Jepang. Zehi Nihon e ikitai desu. Gitu kan. Atau lanjutnya baunya Zehi asobi ni kite kudasai. Sungguh diharapkan untuk datang bermain. Gitu. Mungkin orangnya kurang, jadi butuh ada tambahan pemain. Nah gitu ya. Sekarang main bola gitu kan. 11 lawan 11. Kayak gitu ya. Zehi asobi ni kite kudasai. Nah, selesai deh. Kalau kalimatnya. Zehi benar-benar ingin sekali tanpa ada keraguan. Nah, gitu ya. Rainen Zehi Furansue Ikitai desu. Ingin sekali pergi ke Perancis. Atau ingin sekali pergi ke Jepang. Zehi Nihon e Ikitai desu. Seperti itu. Tanpa ada keraguan. Sama satu lagi tadi naka-naka ya. Naka-naka. Udah saya bikin juga. Semuanya udah komplit ini. Susah untuk atau belum juga. Nah, kayak gini ya. Setiap hari belajar kanji, tapi belum juga bisa hafal. Nah, gitu. Bisa belum juga, atau susah untuk, gitu ya. Atau nggak datang-datang nanti, kayak gitu. Misalkan kalau nggak datang-datang tuh nanti berarti biasanya basuga, naka-naka, kimaseng, gitu. Biasanya nggak datang-datang, gitu. Mainichi kanji o benkyou shimashita ga nakanaka oboeru koto ga dekimaseng. Nah, seperti itu. Udah ngapalin kanji setiap hari tapi nggak hafal-hafal. Nah, gitu. Itu seperti itu. Naka-naka Jadi sama letak Zeiyu. naka-naka, sensei. Hmm? Letak naka-naka tuh berarti nggak harus. Dia biasa di tengah berarti ya. Biasanya di tengah. Iya. Biasanya di tengah. Hmm. Jadi Fukushi ini nggak selalu di depan, bisa di tengah, tapi hampir mustahil ada di belakang. Hampir mustahil ada di belakang, gitu ya. Biasanya paling 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 sering tuh di depan soalnya Fukushi itu kata keterangan. Tuh. Kalau kamu lihat. Kalau di tengah mungkin kayak gini Mina gitu kan. Semuanya gitu. Mau Sukoshi, mau Chiron. Nah, saya pikir tentu. Nah, gitu kan. Ini biasanya di tengah nih mau Chiron. Yukuri pelan-pelan. Nah, Yoku bisa di depan, bisa di tengah gitu ya. Atau hampir bisa di belakang, tapi pasti di belakangnya diikutin ini kata kerja biasanya. Nah, itu dia. Sampai halaman 5 dulu tuh pelajari nanti yang 5 yang 4 gitu nanti dibaca-baca ini nih, saya kasih ininya ada dari buku Irman Nirmala sih kalau Bulan kan punya
gitu. Bisa ini. Ini saya ini saya sebenarnya saya buat buat yang ini, buat kelas yang lain itu sebenarnya. Mereka kan takutnya beli buku berat gitu kan. Ya udahlah, saya ketikin aja sekalian saya buat belajar Sensei, ke depan nih. Hah, kenapa? untuk yang terjemahkan coba ya pakai fokusnya itu masih dari belakang dulu ya berarti ya. Itu tetap tetap maksudnya Hmm? kita menerjemahkan Nerjemah ini dari kalau kayak gini. fokusnya. Kalau Fukushi biasanya nerjemahin dari depan. Sama dia mirip kayak Kyo, Oh depan. Ino. Nah, iya kan? Kalau misalkan kita bilang hari ini gitu kan. Nah, hari ini kan kita biasanya nerjemahinnya paling awal duluan kan. Walaupun Hmm. nggak ada wa-nya, ya kan? Hmm. Ya kan? Biasanya saya selalu bilang kalau nggak ada wa-nya dari belakang ya. Nah, tapi kalau khusus Fukushi, terutama kalau dia di depan, atau misalkan hari ini, atau Kyo, itu kan sebenarnya penanda waktu gitu ya. Penanda keterangan waktu. Nah, itu biasanya diterjemahin, tetap diterjemahin di pertama. Kayak gitu. Misalkan yang tadi yang nggak hafal-hafal kanji tadi Sensei. Kan di Hmm. tengah tuh anak-anak atau gimana tuh kita Hmm. terjemahkannya. Misal nggak tahu artinya nih. Hmm. Hmm. Ini, naka-nakanya. Nah, ini Ya dari naka-nakanya udah di depan juga. Mainichi. Dari Mainichi situ kan. Nah, ini Ci setiap hari, keterangan waktu tuh. Terus, Terus lanjut ke belakang. Dikimasin. nah, kalau Nggak hafal. nerjemahin itu kayak gini. Ah. Ini kan ada, makanya nih ada dikasih koma kan. Nah, kalau kamu nerjemahin, ingat dipenggal gitu kan. Ibarat kata kita memenggal kalimat itu selalu pakai koma. Kalau ada komanya berarti sebelum koma diterjemahin dulu. Walaupun tidak ada wa. Oh Jepang gitu Sensei. Iya. Bukan Heeh. digabung semua ya? Enggak ya? Betul. Jadi kamu perlu memahami per koma per koma gitu ya. Kayak gini, Mainichi. Nah, ini sudah dikasih alat bantu sebenarnya koma nih. Hmm. Tapi mungkin eh, biasanya nih kalau tidak ada aganya nih, berarti biasanya dilanjutin nih, gitu kan. Tapi biasanya kalau kalau gak di sini fungsi ada gak nih, partikel gak di sini untuk menunjukkan tapi gitu. Kalau di Indonesia kita bilang tapi. Nah, ini untuk menunjukkan kontradiksi. Kontradiksi itu berlawanan, ya kan? Harusnya kan kita udah setiap hari belajar, harusnya bisa gitu kan. Tapi Hmm. ternyata nggak bisa-bisa. Berarti kan itu berlawanan dari yang umumnya gitu, yang harusnya diharapkan, ya kan? Hmm. Harapannya kita belajar tiap hari bisa, tapi ternyata nggak bisa. Nah, itu. Hmm. Nah, itu kontradiksi namanya. Seperti itu. Nah, untuk nerjemahinnya per koma biasanya. Kalau kamu lihat koma itu udah membantu banget tuh. Kayak gitu, membantu. Terutama dalam membaca, dalam dokai gitu. Jadi kayak gitu gimana Sensei? Abis Mainichi ke Dekimasen atau Ke sini dulu. NGO dulu? Mm-mm. Oh, Kanjio NGO. Benkyo Shimastaga. Nah, tapi gaknya biasanya terjemahinnya di sini. Setelah koma jadinya. Setiap hari Kanjio Benkyo Shimastaga. Belajar kanji. Koma, tapi. Nah, ini kan sebenarnya kalau di Jepangnya kan gaknya sebelum koma. Tapi kalau kita biasanya di Indonesia jadi setelah koma. Kayak gitu. Oh. Mm-mm. Setiap hari kita belajar kanji. Tapi baru terjemahin belakangnya. Naka-naka Obaero Kotoga. Ya kan? Dekimasen. Dekimaseng. Tapi belum juga bisa hafal. Nih, jarang nih, jarang ada wa-nya kan? Kalau di sini, kamu lihat. Nah, kayak gitu. Mungkin ini pun juga kyo. Ini saya buang wa-nya bisa juga nih, ya kan? Oh, berarti pakai koma Sensei. Nggak saya komain juga bisa. Kyo, Oh. Sukarimas Takara, gitu bisa. Gitu. Ayaku Hmm. kanji desu. Kairi tai desu. Hmm. Jadi nanti mungkin nerjemahinnya jadi hari ini karena capek, gitu. Iya, iya.
Ingin cepat pulang. Hayaku kairitai des. Yang sensei kasih PR kanji itu maksudnya itu bakal keluar ujian atau itu yang sering keluar atau gimana sensei? Hmm. Itu semua kanji N5. Itu semuanya kanji N5. Yang saya bikinkan kemarin tuh, Mm-mm. itu semuanya kanji N5. Bulan udah sampai mana tuh itu aneh? Ngerjainnya? Belum 200 tapi. Hah? Belum nyampe 200. Belum nyampe 200. Oke, ya udah. Belum nyampe 200 berarti minimal 100 sudah ada ya, gitu ya. Udah. Nah, ini udah saya bikinin kunci jawaban nih. Makanya kalau udah selesai nanti saya kirimin ini. Nah, gitu Berarti ya. ngecek sendiri, ngecek satu-satu lah ya. Gitu. Oke. Sebenarnya saya yakin kurang lebih mah sama. Saya udah yakin jawabannya nggak akan jauh beda sama yang punya saya ini, gitu kan. Orang saya dari AKB juga, gitu kan. Mungkin ada beberapa nanti yang contohnya Agaru. Agaru kan banyak banget tuh. Nah, ini saya tambahin nih. Agaru itu punya 7 arti tuh, ya kan. Memang sengaja saya biar kamu cari aja dulu di AKB. Pasti arti umumnya pasti naik atau meningkat, kayak gitu ya. Kayak gitu. Nah, ini saya kasih banyak contoh-contoh dalam kalimatnya gitu ya, biar kamu biar nanti bisa belajar sendiri gitu ya. Oh, ternyata Agaru ini kanji N5 doang. Kanjinya artinya ada bisa 7. Karena ya namanya Agaru naik, nah bisa harganya naik, demamnya naik, nilai sekolahnya naik gitu kan. Mungkin bisa kayak gitu ya. Atau bisa masuk ke dalam rumah. Nah, ini tuh kayaknya saya udah pernah jelasin ke Wulan juga sih kalau ini kayak gitu ya. Kalau rumah di Jepang itu kan ada gengkang depannya tuh. Bintang. Mm-mm. Kayak buat ngelepas sepatu gitu ya. Mm-mm. Nah, mungkin kita di Indonesia juga gini sih harusnya gitu ya. Tapi kita nggak ada istilahnya gengkang gitu ya. Paling ya tempat naruh sepatu udah selesai di luar gitu ya. Nah, kalau di Jepang tuh bukan ditaruh di luar, tapi dia kayak ada di dalam ruangan, di dalam rumah, tapi persis cuman kayak kecil gitu untuk naruh sepatu. Nah, biasanya itu ada undakannya kayak gitu. Ada undakannya baru deh. Kemudian apalagi kerjaannya selesai, Shigotoga Agaru gitu kan. Fotonya jadi Shashinga Agaru gitu kan. Kemudian eh, nervous, nervous kan itu kan ada tadinya nggak nervous jadi nervous, jadi kayak ada perasaan yang naik gitu kan. Seperti itu, nah kayak gitu Agaru kayak gitu. Tapi mungkin ini mungkin jarang ya. Ini N3, N4 nih nggak ada sih sebenarnya sih kayak gini. Mungkin udah N3 gitu ya. Seperti itu. Tapi nggak apa-apa. Kan namanya belajar, jangan dibatasin menurut saya sih kayak gitu. Karena nanti tetap muncul keluar-keluar juga nantinya. Ini sumber kanjinya dari mana aja sensei? Sumber kanjinya, Mm. ini semua. Mm. Kanjinya dari Irma Nirmala. Oh. Iya, dari Irma Nirmala. Terus saya cari di yang sering kepake gitu. Terutama di kehidupan sama di kanji untuk JLPT. Sesimpel itu. Jadi ini kanji N5 semua yang udah saya pilihin. Makanya ada beberapa kanji, contohnya kayak Madoguchi. Mm. Udah belajar, udah ngerjain belum sampai Madoguchi? Ingatnya kayaknya udah deh. Udah sampai masuk situ. Heeh, nih, yang di sini nih, nomor 160. Sengaja Udah nih gak saya diperlukan. kasih madonya. Karena madonya kan bukan kanji N5, kanji N3. Nah, saya tulis saya mado deh, gitu kan. Tapi karena ini akan keluar juga di JLPT kadang. N4 terutama ya. Karena kalau di Jepang Madoguchi ini udah sangat umum banget gitu. Mm. Loket artinya counter. Kayak kita kalau kita ke bank itu bilangnya, kalau kita ke teller gitu, teller bank Mandiri gitu kan kadang. Itu kan kita ke counter kan. Kita mau nyetor Mm. duit atau mau ngambil duit, tapi bukan ngambil duit di ATM ya, ke banknya gitu kan, ke depan tellernya. Nah, itu namanya counternya itu tempat kita transaksi sama teller itu Madoguchi namanya. Nah, seperti itu. Tapi madonya nggak saya kasih kanji. Harusnya sih pakai kanjinya ada nanti. Tapi jangan dulu deh gitu ya.
N5 nggak ada soalnya. Seperti itu. Kanji kaki. Nah, ini ada filosofinya juga nih. Kalau yang kanji kaki nih. Ini kan kaki kanjinya nih, ashi. Kenapa tiba-tiba jadi tarinai? Tarinai artinya nggak cukup, kurang cukup gitu kan. Nah, itu bisa saya kenapa tuh? Logiknya gini. Misalkan analoginya sih sebenarnya pakai meja ya. Nggak sampai sekejam pakai kaki manusia gitu ya. Meja itu kan kakinya biasanya ada 4 nopangnya. Heeh. Kalau kurang satu aja biasanya nggak balance kan. Iya. Nah, itu artinya. Filosofinya kayak gitu. Ya kan, kurang satu aja kakinya. Harusnya kan kaki mejanya 4 gitu kan. Mejanya cuma 3 nih, nggak balance deh. Artinya nggak cukup. Ya gitu, nggak cukup balance. Nah, sama. Kayak gitu. Kenapa nggak pakai kanji meja aja ya? Emang ada kanji meja? Nggak, Nah, maksudnya kalau dari kaki iya. Mm-mm. analoginya ke meja kayaknya Mm-mm. nggak nyambung sih kalau Iya. orang awam. Tapi bagi mereka mungkin nyambung. Kan kaki, kaki meja. Iya, maksudnya kaki kan kita nggak Iya. mikir kalau kaki itu jadi kaki meja gitu. Maksudnya saya pikirnya kaki kan orang. Iya, kaki orang gitu ya. Bisa juga. Tapi kan maksudnya ya sama aja jadinya kaki. Misalkan manusia kakinya nggak ada, Kurang misalnya satu. kakinya satu, buntung satu gitu kan. Ya, iya, iya. Iya. Jadi nggak cukup gitu kan. Walaupun. Jadi nyusahin sebenarnya gitu kan. Ada Betul. meja kusai gitu seperti itu ya. Menyusahkan untuk kehidupan kegiatan sehari-hari si orang itu gitu. Oh, Tidak cukup. Nah, itu sebenarnya bisa juga gitu. Cuman kan kalau pakai contoh itu kan kayaknya agak kejam juga gitu kan untuk disabilitas gitu kan. Kayaknya nggak pakai filosofi yang itu, kayak oh, filosofi kanji oke. meja yang Hmm, kakinya biasanya 4, nah kayak gitu ya. Oke sih, dan sisanya pasti mirip sih sama yang kunci jawaban saya gitu ya, karena ya dari AKB juga. Oh paling ini nih 122 123 nih. Nah ini nih ada kanji Tenjo sama Tengoku ini nih. iya, kenapa itu Sensei? Mm-mm. Nah ini emang ada penjelasan yang spesifik. Kalau Tenjo itu biasanya buat bilang langitnya tinggi gitu kan, atau bisa bilang kalau di rumah kita ada plafon gitu ya. Hmm, Nah itu biasanya oh eh, Jo itu kan atas gitu ya. Ten itu biasanya ya sesuatu yang di atas gitu. Nah ini kalau Tenjo itu biasanya konsepnya fisik gitu ya. Jadi bisa artinya ya langitnya tinggi gitu, langit-langit rumah tinggi atau ada bintang di langit atas gitu ya. Tenjo no Hoshi, Hoshi itu bintang gitu ya. Tapi kalau Tengoku gitu kan, ini lebih konsepnya konsep agama dalam arti hal ini ya surga kayak gitu ya, seperti itu. Kan ada tuh Tengoku itu negeri di atas awan, nah kayak gitu ya contohnya Tengoku. Nah ini lebih konsepnya dari agama, religius gitu ya, seperti itu. ada pertanyaan nanti ada membahas Tenjo dan Tenjoku Sensei. Tenjo dan Tengoku. Bisa jadi. Tapi sih menurut saya sih kalau kalau JLPT N4 kayaknya nggak ada. Mungkin N4 ada. Mm-mm. Karena kalau dari konteks untuk dibikin kalimat gitu, ya, jadi susah sih sebenarnya. Tapi ini masalah kanji N5. Hmm, Iya. Ini kan kuning nih, kanji negara. Ini kanji apa nih? Tank. apaan ya? Hmm. Kayak gini nih, tanki. Sesuatu yang dari langit sebenarnya tank-tank ini nih. Ya kan kayak cuaca. Cuaca kan dari langit. Hmm, Bisa hujan, bisa cerah dari atas kan. hmm. Nah, ini tank. Kinya sebenarnya semangat. Tapi jadi cuaca juga bisa di sini. Kayak gitu ya. Seperti itu. Terus sama arah mata angin. Nah, itu kan arah mata angin kan sebenarnya kita benar-benar setiap hari kan sebenarnya ya kita mungkin kalau kita di Indonesia nggak pakai kali ya kayak gitu ya. Tapi kan buat orang Jepang kan mereka pakai gitu ya seperti itu. Terutama kalau kayak transportasi kereta gitu ya. Nah, ini setiap hari mereka pakai gitu kan untuk orang Jepang atau untuk Itu tuh orang-orang yang perusahaan ya Sensei, merek
perusahaan apa? Iya, JR itu Jepang ya? perusahaan Japan Railways namanya singkatannya kayak gitu. Nah ini saya ngambilnya yang sebenarnya lebih banyak lagi ini sebenarnya. Tapi kan kanji-kanji yang lain itu untuk kereta kan nggak relevan dengan kanji N5, jadi nggak saya masukin ke sini. Yang saya pilihin aja kira-kira yang mana nih? Oh iya, ini apa Laut Timur gitu kan, atau Barat. Yang saya pakai itu karena nanti lebih banyak lagi nih. Dan perusahaan kereta kereta listrik di Jepang kan nggak cuma Japan Railways, ada banyak. Ya. Mm-mm. Jadi nggak saya masukin, nggak semuanya. Ini udah saya pilihin yang N5 doang. Gitu. N4 kagak, nggak ada N4 di sini nih. Gitu. Jadi udah sebanyak ini untuk kosakata, kotoba, tanggo, gitu ya. Untuk N5 gitu. Kalau udah hafal ini ya udah yakin saya N5 mah lulus. Udah. Gitu kemarin udah di tes juga sih ke kelas sebelah itu, kelas Kyoto. Gitu. Dari 10 soal benar 10, dari 10 soal benar 8, udah 80%. Mereka ngerjain ini tuh semuanya kalau ngerjain sendiri udah 80%. 80% lulus N5 gitu. Pakai Migi kemarin nih, pakai Migi ini. Seperti itu. Banyak banget update-nya. Tiap hari update mulu dia, si Migi ini. Oke, ada lagi pertanyaannya? Udah jam 10. Enggak, Sans. Oke. Ini terutama kanji reading sama ortografi sih kemarin udah saya tes-tesin ke yang udah pada selesai ngerjain soalnya gitu ya. Tuh kayak gini. Kayak kita bentar. Kayaknya N4 deh. Refresh dulu. Nah, kayak gini tuh. Ini apa nih? Kanji apa? Kiri apa kanan ya? Nah, iya betul. Antara kiri atau kanan. Nah, kamu udah bisa mengidentifikasi kiri dan kanan aja udah bagus menurut saya. Tinggal kamu cari tahu aja cara bacanya gimana kan. Nah, itu udah lumayan progresnya kan. Jauh itu menurut saya. Udah bagus. Daripada benar-benar nggak tahu, wah ini kanji apa nih? Nggak ada clue banget. Nah, Ya udah. hindari, Sansa hindari. Nah, hindari. Berarti yang mana? 1 sampai 4. Nomor 2. Nah, udah selesai benar. Gitu. Ini kanji apa nih? Yang di garis bawahin doang. Lupa lagi, Sansa. Ya kan Mm-mm. banyak banget itu. Mm-mm. Ini kanji arah Bukan mata angin. arah mata angin, bener lah. Hmm. Arah mata angin ada 4 masalahnya. Kita. Nah, oke. Yang mana tuh? 1 sampai 4. 3 ding. Nah, udah gitu. Nah, ini ada nggak ya? Ini kayaknya belum ada deh. Hashi. Heeh. Ini Michi. Ini kayak kanji N4 nih, kecampur nih sama N5. Ini kanji Michi. Michi itu jalan. Ini nomor 4 saya jawabin aja deh. Nah, ini oke ini nih. Ini N5 nih. Itu soto ya, Sansa, apa ya? Hah? Iya. Soto kan? Mm-mm. Yang mana tuh Bener nggak? soto? Satu nggak? Iya betul. Bener ya? Benar. Jangan ragu. Nah, gitu. Terus
Shengshu apa ya, Sensei? Hmm. Yang mana? 1 sampai 4? Artinya 2 ya? Iya, benar. Senshu. Nomor 2 tuh. Hmm. Minggu lalu. Oke, lanjut. Nggak ingat Sensei kanji itu. Hmm. Sora, apa tuh? Ini kanji kosong. Udah nyampe belum? Perutnya lapar. Oh, Onakaga itu ya? Hmm. Nah, ini kanjinya. Masih Onaka. Nggak tahu, 4 kali ya? Hmm. Ini jawabannya 1 ini. Oh, 1. Apa? Sora. Sora. Hmm. Sora artinya apa Sensei? Hmm. Sora artinya bisa kosong, bisa langit. Di sini. Oh iya, ya, ding. Ah, ada ingat Hmm. Sora. Udah saya tulis langit kan? Makin banyaknya. Iya, nggak apa-apa. Gitu. Bisa langit. Nah, langit itu kan kosong kan? Kalau kamu lihat ke langit, cuman ada awan, kadang kosong gitu ya. Nah, itu kan kayak gitu, kosong. Hampa. Nah, gitu ya. Seperti itu. Tapi Perut kalau yang kosong. Sensei bikin Hmm? lapar, Onakaga Kara. Hmm? Onakaga Kara. Kalau yang perut lapar. Udah kagak kara. Masa? Suku. Suku ya? Oh, saya terus Onakaga sekarang. Ah, terus berarti. Hmm? Baru 129. Onakaga. Oh, suku. Oh, Suku. salah berarti. Hmm. Cara bacanya suku yang ini jadinya. Rasa untuk bilang perut saya kosong. Kosong artinya ya saya lapar sebenarnya gitu. Iya, ya. Hmm. Kemudian Ini masih banyak Sensei. hmm, ini nomor apa ya? Ini nomor 7 dari 10 ini. Tuh, ini kanji apa nih? Kata sifat ini. Yang 4 apa Sensei? Hmm. Scroll. Furui. Oh iya, lama tuh. Furui tak ya? Furui kayaknya Sensei. Hmm. Oh iya bener. Terus? Karena dia tua kan. Itu. eh oh iya, Eng ya. Yako. Itu lihat. Hmm. Ya lupa Sensei. Ingatnya Eng doang. Ingatnya Bukan eng Eng. doang. Oke. Depannya apa depannya? Ini kanji apa nih? Ini. Okane. Nah, Okane tentang apa? Iya, duit. Nah, duit. Biasanya berarti tentang Rupiah tentang angka. angka. Udah jelas. 1 sampai 10 doang Iya. pilihannya.
Nggak mungkin lebih dari 1 1/10, nggak ada. Hachimang. Nah iya, udah yang mana tuh Hachimang Eng. Sate ya, Hachimang ya. Hachimang sate. Iya. Mm-mm. Nah kayak gitu nih JLPT. Kalau kamu makanya kalau JLPT tuh kuncinya kalau walaupun kamu ya udah deh belajarnya segini doang, ingat semalam sebelumnya tidurnya harus 8 jam biar Oh fokus gitu. ngerjainnya. Iya. Hmm. Karena kayak gini nih, Haji Mang Eng, Haji Bang Eng, ya kan? Iya, iya. Takutnya kamu buru-buru ngerjainnya, kamu tahu ini Haji Mang Eng, malah nulisnya 02 nanti Haji Bang Eng, ya kan? Cuman satu huruf doang nih yang bedain kan? Mm-mm. Nah ini sering kali kayak gitu. Teman saya juga kadang kalau ngerjain JLPT begitu tuh. Kirain bener, rupanya enggak ya, Sensei. Iya, diucapin bener, pilihnya salah nulisnya. Iya, ya sering gitu tuh. Terutama untuk anak-anak yang ini ya, yang lebih apa? Biasanya pengennya buru-buru gitu kan. Udah ngerti bisa gitu kan. Bisa sih kalau dia ngucapin. Masalahnya kan JLPT kan ujian tertulis doang. Ya, itu dia. Buat orang yang biasanya sulit fokus, ya susah itu dia. Nih, kemudian, oke ini kayaknya belum. Kamu belum belajar. Iya, Ini aneh kanji gitu kan. warna merah, Akai. Akai. Hmm, ini kanji N4 sih sebenarnya, Akai, warna merah. Nah, ini udah keluar nih. Udah ada di saya. Kasih tugas nih. Apa nih? Terakhir ini. Nomor 10 udah. Yang empat apa, Sensei? Yang empat itu Onano. Oto Konoko. Oto Konoko, Sensei. 4. Mm-mm. Ya benar. Kayak gitu. Ya, tadi ada Yalah dibantu Sensei. iya. Nah, ada Michi soalnya sama itu kan Akai. Ya kalau ya, selepas dari itu 8 dari 8 lah ya, udah 100% gitu ya. Kayak gitu. Nah, begitu tuh JLPT ya. Seperti itu kanjinya. Kadang ada kanji N4 disisipin gitu. Makanya mungkin kalau kamu belajar cuman N5 doang, ya kan? Mungkin kamu nggak akan bisa 100% walaupun kamu udah belajar semua N5 gitu ya. Hmm. Kamu nggak akan 100% karena biasanya N5 itu ada disisipin N4-nya. Sama kayak saya nanti juga N3 nih. Dia biasanya akan disisipin ada N2-nya. Kayak gitu. Jadi walaupun saya udah menghafal seluruh semuanya N3 dengan benar-benar hafal banget gitu ya, nggak akan bisa 100% nilainya. Karena biasanya disisipin N2. Kayak gitu. N3, N4 juga sama. N4 kamu udah pelajarin semuanya nih, buku Mina 1, 2, semua kanjinya ada berapa? Kanjinya ada 360-an kan. Kanji N5 dan N4 kita digabungin. Udah hafal semuanya, semua ininya. Nah, nanti ada disisipin N3-nya. Gitu. Jadi kalau kamu benar-benar bisa 180/180 nilai skor sempurna N4, berarti sebenarnya kamu udah levelnya udah N3 tuh. Udah N3 awal. Kayak gitu. Kalau saya kemarin N3-nya nggak lulus tuh. Ya kan N3-nya nggak lulus berarti masih level N4 sebenarnya saya. Kayak gitu. Secara ilmunya. Gitu. Apalagi lulusnya pas-pasan. Masih sebenarnya masih selevel N4. Kayak gitu. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita akhiri kelasnya. Biar tidak terlalu malam. Kyomo Ichinichi Otsukare sama desu. Otsukare sama des. Arigatou gozaimasu, Sensei. Oke.